Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana biasanya di awal bulan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali akan menyampaikan berita resmi statistik. Hari ini tanggal 1 Juli 2024, kami kembali akan menyampaikan berita resmi statistik terkait dengan perkembangan angka inflasi yang kami peroleh melalui pendataan survei harga konsumen, di mana survei harga konsumen ini merupakan survei yang respondennya adalah sejumlah pedagang di Kabupaten Morowali dengan referensi waktu survei adalah secara mingguan, kami kunjungi setiap minggu. Ada pula pedagang yang kami kunjungi setiap 2 minggu dan ada yang kami kunjungi 1 bulan 1 kali. Perkembangan angka inflasi pada bulan Juli ini merupakan berita resmi yang ke-6 di tahun 2024. Baik, kami akan sampaikan perkembangan angka inflasi Kabupaten Morowali pada bulan Juni tahun 2024. Pada bulan Juni tahun 2024, Kabupaten Morowali secara bulan ke bulan atau istilahnya month to month, bulan Juni tahun 2024, jika dibandingkan dengan kondisi bulan Mei tahun 2024, Kabupaten Morowali mengalami inflasi sebesar minus 0,20%. Angka ini berarti Kabupaten Morowali mengalami deflasi sebesar 0,20%. Sedangkan kalau dibandingkan dengan kondisi bulan Juni tahun 2023 atau kita kenal dengan istilah inflasi tahun ke tahun atau year on year, bulan Juni 2024 Kabupaten Morowali mengalami inflasi sebesar 3,09%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender Juni 2024 terhadap kondisi Desember tahun 2023, Kabupaten Morowali mengalami inflasi sebesar 1,27%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, angka inflasi Kabupaten Morowali secara bulan ke bulan atau month to month, kita melihat dari 11 kelompok pengeluaran yang diamati melalui survei harga konsumen, ada 2 kelompok pengeluaran rumah tangga yang mengalami inflasi, sedangkan ada 2 kelompok pengeluaran rumah tangga yang juga mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran rumah tangga yang mengalami inflasi itu adalah kelompok pengeluaran rumah tangga kedua, yakni kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, mengalami inflasi sebesar 0,10% dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Kemudian kelompok pengeluaran kedua yang mengalami inflasi maksud kami adalah kelompok pengeluaran ke-11, yaitu kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,02%. Andilnya sangat kecil sehingga kami tidak menampilkan datanya karena cukup kecil, mendekati 0. Nah, sedangkan 2 kelompok pengeluaran rumah tangga yang mengalami deflasi adalah kelompok pengeluaran pertama, yakni kelompok pengeluaran rumah tangga untuk makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok pengeluaran ini menghasilkan angka deflasi sebesar 0,49% dengan andil inflasinya sebesar minus 0,20%. Sedangkan kelompok pengeluaran kedua
yang mengalami deflasi adalah kelompok pengeluaran untuk rumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar minus 0,01%. Angka inflasinya adalah angka deflasinya adalah sebesar 0,08%. Sedangkan kelompok pengeluaran rumah tangga yang lain relatif tidak mengalami perubahan angka. Nah, selanjutnya, kalau tadi adalah kelompok perkembangan inflasi menurut kelompok pengeluaran rumah tangganya, nah sekarang akan kami sampaikan adalah perkembangan inflasi, andil inflasi menurut komoditinya. Nah, menurut komoditi secara month to month dari bulan ke bulan Juni 2024 terhadap perkembangan harga di bulan Mei 2024, komoditi yang memberikan andil inflasi yang terbesar ada 5 komoditi. Yang pertama adalah komoditi ikan cakalang atau ikan sisik. Ini yang memberikan andil inflasi terbesar, yakni sebesar 0,37%. Sedangkan yang memberikan andil terbesar kedua terhadap inflasi adalah komoditi ikan kembung, ikan gembung atau ikan banyar, ikan gembolo atau ikan aso-aso. Nah, ini memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Yang ketiga adalah ikan selar atau ikan tude, memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Dan yang berikut adalah daging sapi. Daging sapi memberikan andil inflasi yang sama dengan labu siam atau jipang, yakni sebesar 0,01%. Ini secara month to month Juni 2024 dibandingkan dengan Mei 2024. Nah, sedangkan kelompok komoditi, 5 komoditi yang memberikan andil deflasi yang terbesar Juni 2024 dibandingkan dengan Mei 2024, yang terbesar andil deflasinya adalah komoditi tomat sebesar 0,23%. Kemudian yang kedua adalah bawang merah sebesar 0,13%. Cabai rawit di peringkat ketiga sebesar 0,11%. Ikan katamba di peringkat keempat dengan andil deflasi sebesar 0,08%. Dan yang kelima adalah ikan kakap merah dengan andil sebesar 0,05%. Baik, itu untuk perkembangan inflasi secara month to month atau bulan ke bulan Juni terhadap Mei 2024. Nah, yang selanjutnya akan kami sampaikan adalah karakteristik inflasi Juni 2024 secara year on year. Juni 2024 terhadap Juni 2023 yang di awal tadi kami sampaikan Kabupaten Morowali mengalami inflasi sebesar 3,09%. Nah, kalau kita lihat grafik perkembangan inflasi tahun ke tahun, di tahun 2024 ini dalam 6 bulan pengamatan dari survei harga konsumen, pada kuartal pertama, Januari sampai dengan April 2024, Kabupaten Morowali cenderung mengalami peningkatan angka inflasi. Di Januari kita 3,09%, kemudian Februari 4,44%, di Maret kita 4,73%, dan puncaknya itu di bulan April 4,98%. Kemudian di 2 bulan terakhir kita mengalami deflasi secara year on year. Di bulan Mei kita mengalami deflasi 3,71%. Artinya Mei 2024 dibandingkan dengan Mei 2023. Kemudian di bulan Juni 2024 jika dibandingkan dengan Juni 2023, kita juga masih mengalami inflasi tapi menurun dibandingkan dengan kondisi Mei. Inflasi kita di bulan Juni 3,09%. Jadi dalam 2 bulan terakhir
inflasi year on year kita cenderung menurun, berbeda dengan fenomena di kuartal pertama antara Januari sampai dengan April, angka inflasi kita cenderung mengalami kenaikan. Nah, berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga, angka year on year yang 3,09% tadi, dari 11 kelompok pengeluaran rumah tangga, ada 4 kelompok pengeluaran rumah tangga yang mengalami deflasi, dan ada 4 juga yang mengalami inflasi. Kelompok rumah tangga yang mengalami deflasi secara year on year itu adalah kelompok ketiga, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan angka inflasi atau deflasinya itu sebesar 2,86%, dengan andil inflasi minus 0,43%. Yang berikutnya adalah kelompok pengeluaran keempat, yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dengan deflasi yang mengalami deflasi dibanding dengan kondisi Juni 2023, jadi deflasi sebesar 0,11%, dengan andil inflasinya minus 0,01%. Yang ketiga yang mengalami deflasi adalah kelompok keenam, yaitu transportasi, dengan angka deflasinya sebesar 0,04%, andil inflasinya cukup kecil, mendekati 0, dan kelompok pengeluaran yang berikutnya, yang keempat, mengalami deflasi adalah kelompok pengeluaran ke-7, kelompok pengeluaran untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dengan angka deflasi sebesar 0,34%, dan andil inflasinya adalah sebesar minus 0,03%. Nah, 4 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yang tertinggi itu adalah kelompok pengeluaran pertama, kelompok pengeluaran 1, yaitu untuk pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok pengeluaran ini mengalami inflasi sebesar 9,19%, dengan andil inflasi sebesar 3,51%. Kelompok pengeluaran kedua yang mengalami inflasi adalah kelompok pengeluaran nomor 2, yaitu untuk pakaian dan alas kaki, dengan inflasi sebesar 0,08%, dan andilnya terhadap inflasi year on year adalah sebesar 0,01%. Yang ketiga yang mengalami inflasi adalah kelompok pengeluaran kelima, yaitu untuk kelompok pengeluaran kesehatan, yang mengalami inflasi sebesar 0,02%, namun andil inflasinya sangat kecil, mendekati 0. Dan yang terakhir yang mengalami inflasi adalah kelompok ke-11, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan angka inflasi sebesar 0,68%, dan andil inflasinya adalah sebesar 0,04%. Nah, selain itu ada 3 kelompok pengeluaran yang kami pantau, tetapi 3 kelompok ini relatif tidak mengalami perubahan angka inflasi, yaitu kelompok ke-8, 9, dan 10. Kelompok untuk pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok untuk pengeluaran pendidikan, dan kelompok ke-10 untuk penyediaan makanan dan minuman restoran. Ini relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi bulan Juni tahun 2023. Baik, selanjutnya, kalau tadi untuk andil menurut kelompok pengeluaran, nah selanjutnya adalah andil inflasi atau deflasi menurut komoditinya. 5 komoditi teratas. Yang pertama, 5 komoditi teratas yang memberikan andil terbesar pada inflasi year on year. Yang pertama yang terbesar adalah untuk komoditi tomat, mengalami inflasi secara year on year sebesar 0,7. Andil inflasinya sebesar 0,7%. Kemudian yang kedua memberikan andil terbesar adalah komoditi beras, dengan andil inflasi sebesar 0,59%. Yang ketiga adalah
komoditi cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,49%. Yang keempat adalah komoditi kangkung, andil inflasinya sebesar 0,34%. Dan yang kelima adalah sigaret kretek mesin atau SKM dengan andil inflasi sebesar 0,2%. Nah, 5 komoditi yang memberikan andil deflasi, kalau tadi inflasi, nah ini adalah komoditi yang memberikan andil deflasi terbesar secara year on year. Yang pertama adalah komoditi bahan bakar rumah tangga. Ini andil deflasinya tertinggi, yaitu sebesar 0,46%. Yang kedua, memberikan andil deflasi tertinggi adalah tahu mentah sebesar 0,09%. Kemudian yang ketiga, minyak goreng sebesar 0,05%. Yang keempat adalah daging ayam ras sebesar 0,05%. Dan yang kelima adalah telur ayam kampung sebesar 0,03%. Nah, berikut kami sampaikan adalah perkembangan inflasi untuk kabupaten atau wilayah di Sulawesi Tengah yang dihitung angka inflasinya. Ada 4 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Morowali, Toli-Toli, Kota Luwuk, dan Kota Palu. Nah, untuk bulan Juni tahun 2024, tingkat inflasi secara year on year yang tertinggi itu terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 4,51%, dan inflasi yang terendah secara year on year itu adalah di Kota Palu sebesar 2,28%. Toli-Toli dengan angka inflasi year on year, Morowali dengan angka inflasi year on year sebesar 3,09% itu menempati peringkat kedua tertinggi dari 4 kabupaten kota yang diamati perkembangan inflasinya. Kemudian secara month-to-month atau bulan ke bulan, tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kota Luwuk sebesar 0,48%. Sementara untuk inflasi yang terendah itu terjadi di Kota Palu sebesar 0,18%. Kabupaten Morowali untuk inflasi month-to-month atau bulan ke bulan, Juni terhadap Mei 2024, merupakan kabupaten yang satu-satunya mengalami deflasi. Kalau 3 kabupaten lain semuanya inflasi, Kabupaten Morowali adalah satu-satunya kabupaten yang mengalami deflasi sebesar 0,2%. Baik Bapak Ibu, kami akan sampaikan ringkasan dari apa yang sudah kami sajikan tadi. Yang pertama, bulan Juni 2024, Kabupaten Morowali mengalami deflasi secara month-to-month atau bulan ke bulan sebesar 0,2%, sedangkan secara year on year kita mengalami inflasi sebesar 3,09%, sedangkan inflasi year to date Juni 2024 terhadap Desember 2023 kita mengalami inflasi sebesar 1,27%. Yang kedua, penyumbang utama deflasi pada bulan Juni 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,20%, sedangkan komoditas penyumbang utama deflasi month-to-month antara lain adalah tomat, bawang merah, cabai rawit, ikan katamba, ikan kakap merah, telur ayam ras, dan kacang panjang. Dan yang berikutnya terkait dengan inflasi year on year, penyumbang utama inflasi di bulan Juni 2024 secara year on year adalah yang pertama kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 3,51%.
komoditas penyumbang utamanya untuk inflasi pada kelompok ini adalah tomat, beras, cabai rawit, kangkung, sigaret kretek mesin, dan bawang merah. Untuk kelompok berikutnya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah komoditi emas perhiasan. Dan kelompok ketiga yang mengalami inflasi adalah kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil sebesar 0,01%. Komoditas penyumbang utama untuk kelompok ini adalah komoditinya adalah sepatu anak. Baik Bapak Ibu, demikian berita resmi statistik yang kami sampaikan pada hari ini terkait dengan perkembangan inflasi di bulan Juni 2024. Seluruh bahan tayang dan naskah berita resmi statistik silakan Bapak Ibu, saudara sekalian ingin mengunduh melalui tautan s.bps.go.id/inflasi_Morowali. Baik, demikian Bapak Ibu, saudara sekalian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Santi 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 Om.